Oke, kembali lagi dengan saya ya. Di sini saya mau praktekin gimana sih caranya kita remote mikrotik ya. Yang pertama kita harus pahamin dulu ya terkait dengan mikrotik. Saya buka dulu notepadnya. Oke, yang pertama itu ada eh, default mikrotik. Artinya di mikrotik itu ada defaultnya seperti IP address ya. Di sini IP defaultnya mikrotik itu 192 168 Kemudian apalagi sih yang default dari mikrotik, yaitu username-nya. Username-nya apa? Username-nya itu admin ya. Jadi username-nya admin. Kemudian password-nya apa? Password-nya itu tidak ada atau alias blank, kosong ya. Jadi by default mikrotik itu blank, kosong. Kemudian ada apa lagi sih yang default dari mikrotik? Ada WiFi. Misalkan kita menggunakan Uplight ya. WiFi, yes. Terus apalagi? Bridge ya, bridge. Oke, ini untuk yang terkait dengan mikrotik default ya. Jadi ada settingan defaultnya. Kemudian kita harus pahamin ada berapa sih untuk remote mikrotik ya. Jadi di sini untuk remote mikrotik. Yang pertama ada SSH. Nah, SSH di sini layer berapa kalau si layernya? Nah, di sini SSH itu remote server, berarti aplikasi, yaitu layer 7. Kemudian ada apa lagi? Telnet, ya. Kemudian ada apa lagi? Eh, Webbox, Webbox. Kemudian ada apa lagi? Ada Winbox. Terus ada apa lagi? Ada konsol. Terus ada apa lagi? Ada API ya. Yang pertama itu SSH dengan Telnet itu aplikasi ya, remote server, yang mana SSH itu lebih secure, kemudian Telnet itu kurang secure karena ketika kita login username dengan password itu kelihatan jelas atau telanjang ya. Kemudian Winbox atau Windows Box ya. Jadi ada aplikasi khusus dari mikrotik yaitu namanya Winbox. Oke, kemudian Webbox. Webbox itu berarti dibukanya dari browser web ya. Kemudian konsol. Konsol itu CLI ya. Ketika kita remote yaitu menggunakan CLI. Kemudian API, application programming interface, yang mana misalkan kita buat voucher segala macam yaitu pakai third party ya, yang mana third party tersebut ada aplikasi pihak ketiga ya. Jadi mau nggak mau kita pakai API ya untuk generate voucher dan lain-lain. Salah satunya yang terkenal itu Micmon. Nah, Micmon itu aplikasi untuk generate voucher WiFi ya. Nah, kemudian SSH itu aksesnya bisa apa aja sih? Nah, aksesnya di sini SSH itu menggunakan IP address ya, IP address. Kemudian Telnet. Telnet menggunakan apa koneksinya? Sama, IP address juga. Kemudian Webbox. Webbox juga menggunakan IP address. Kemudian Winbox. Nah, di sini karena ini aplikasinya emang buatan dari si Mikrotik, di sini koneksinya ada dua ya. Yang pertama IP address. Kemudian ada MAC address. Nah,
Misalkan kita koneksinya menggunakan IP address, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu harus satu segmen settingan interface yang terhubung ke mikrotik, entah itu pakai Ethernet, entah itu pakai WiFi, ya itu terserah. Yang penting satu segmen dengan si mikrotik supaya bisa saling terhubung atau bisa ngobrol ya. Kemudian MAC address. MAC address itu ada di layer 2 yang mana layer distribusi, yaitu switch. Misalkan kita terhubung dengan switch, yang penting satu jaringan, ada mikrotik. Nah, kita bisa terhubung ke mikrotik menggunakan MAC address. Misalkan ada VLAN, kita harus VLAN yang sama ya. Oke. Kemudian konsol. Konsol biasanya itu pakai kabel ya. Kabelnya namanya RS232 atau COM port ya. RS232 atau COM port ya. Ini pakai kabel. Jadi bentuknya hampir mirip kayak VGA. Kemudian API, ini koneksinya menggunakan apa? Menggunakan IP address. Ya, yang mana kita menggunakan atau remote mikrotiknya kita fokus ke Winbox. Oke, di sini nanti kita mau menghubungkan ya atau remote mikrotik. Yang pertama bahan alatnya ada mikrotik dulu, kemudian ada kabel power ya. Di sini kabel powernya USB karena di sini portnya port USB Type A ya. Kemudian di sini ada tombol reset. Kemudian ada lampu indikator ACT, power sama Ethernet. Nah, di sini Ethernetnya ada 4 ya. Oke. Kemudian power ya udah. Nah, tidak ketinggalan kabel UTP. Yang penting pendek ya terhubung ya atau jalan. Oke, langkah pertama kita hubungkan dulu ya dari si selanjutnya yaitu kita atur IP address. Kita terhubung ke Ethernet atau pakai kabel ya. Berarti kita masuk ke control panel. Kemudian view network and status task. Kemudian pilih change adapter setting. Kemudian, nah di sini pakai Ethernet. Pastikan Ethernetnya tidak silang, artinya terhubung ya. Silahkan atur IP address-nya, properties, kemudian masuk ke internet protokol atau IP versi 4. Kemudian di sini atur IP-nya satu segmen boleh, beda segmen juga nggak masalah karena kita
menujunya atau rujukannya kita menggunakan koneksinya menggunakan MAC address. Kalau MAC address di sini IP address-nya boleh bebas, yang penting ada IP address. Misalkan kita koneksinya menggunakan IP address, mau nggak mau kita harus satu segmen dengan si mikrotiknya. Caranya bisa dilihat dari night board ya. Jadi pastikan ini di oke dulu. Oke. Oke. Kemudian kita buka yang namanya Winbox ya. Di sini aplikasi Winbox-nya seperti ini yang ikonnya bulat ya, ada putihnya. Silahkan cari di desktop atau dimanapun, yang penting ada aplikasi Winbox-nya. Oh ya, sebelum itu ya, pastikan untuk adapternya di disable semua kecuali Ethernet dengan WiFi ya. Kenapa? Karena Ethernet itu koneksinya menggunakan kabel, yaitu langsung ke mikrotik. WiFi, misalnya kita butuh internet, akses internet dan lain-lain, berarti kita WiFi-nya harus terhubung. Kemudian di sini ada seluler, karena saya pakai laptop, selulernya nggak aktif. Kemudian ada Bluetooth, karena saya pakai laptop, ada Bluetooth-nya dan juga nggak aktif ya. Jadi di sini misalkan ada adapter VMware, terus kemudian ada VPN atau ada PPOE atau ada VirtualBox, ya pokoknya di disable semua kecuali Ethernet dengan WiFi. Oke, buka di sini. Nah, di sini tampilan Winbox ya. Nah, kemudian kita pilih tab Nightboard, refresh ya. Nightboard itu mikrotik yang ada di jaringan kita. Di jaringan kita itu ada apa aja sih? Mikrotiknya ada berapa ya? Di sini contohnya ada satu. Nah, kita by default si mikrotik itu IP-nya 192.168.881 ya. Jadi mau nggak mau kita harus satu segmen dengan si mikrotik ya, karena kita misalkan pakai koneksinya IP address. Tapi misalkan kita menggunakan koneksinya MAC address ya, berarti kita IP berapapun di Ethernet yang terhubung ke mikrotik itu nggak masalah ya. Jadi langkah pertama kita pakai MAC address ya. Ini 88 by default ya, sesuai dengan yang di sini IP defaultnya si mikrotik 881. Kemudian username-nya admin. Berarti di sini pastikan menggunakan MAC address, klik sekali nanti di sini berubah admin ya username-nya. Kemudian passwordnya di sini apa? Blank atau kosong, tidak ada passwordnya by default ya. Kemudian langsung connect. Oke. Tampilannya seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Jadi kemudian gimana sih caranya misalkan kita mau ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik ya. Jadi di sini di mikrotik itu misalkan reset ya, yang ketiga itu reset. Sorry. Yang ketiga itu reset mikrotik ya. Yang pertama, reset itu ada yang namanya soft reset. Kemudian ada yang namanya hard reset. Bedanya apa sih soft reset dengan hard reset? Oke, kita bahas soft reset terlebih dahulu. Soft reset itu kita bisa masuk ke sistemnya atau bisa login ya. Atau misalkan kayak handphone, kalian masih bisa buka kuncinya. Nah, untuk dapat soft reset berarti kalian masuk ke pengaturan, kemudian bla bla bla, lalu ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik ya. Nah, itu soft reset. Kemudian hard reset. Hard reset itu misal kalau pakai handphone, itu kita tekan tombol tertentu, baik itu volume atau home atau apa ke gitu ya. Pokoknya yang based on-nya menggunakan key atau tombol langsung di handphonenya. Nah, itu hard reset. Jadi soft reset di sini kalau kita bisa masuk ke mikrotiknya, masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. No default backup artinya tidak di backup. Kemudian no default config artinya tidak ada default configuration. Artinya di sini tidak ada Wi-Fi-nya, tidak ada bridge-nya, tidak ada IP address-nya. Misalkan kita pilihnya no default config. Tapi sekarang yang kita praktikkan pertama itu
kita nggak ada yang di checklist. Jadi langsung reset configuration. Yes. Kemudian tunggu sampai kurang lebihnya 1 menit ya. Sampai di sini disconnect lalu ada timer yang akan berjalan. Oke, tunggu dulu. Di sini timernya sudah berjalan, kita tunggu lagi sampai 1 menit ya, kurang. Oke, udah mendekati hampir 1 menit ya, kita cancel aja, lalu ke Nightboard refresh. Nah, di sini otomatis ada IP-nya karena kita no default-nya tidak di checklist, artinya konfigurasinya ada. Dan juga kalau misalkan kita tidak men-checklist no default, di sini di WiFi akan kebaca MikroTik. Oke, ya di sini coba cari. Nah, di sini ada namanya MikroTik DF. Nah, ini SSID bawaan dari default MikroTik. Kalau kita menggunakan hub light atau MikroTik yang ada WiFi-nya ya. Berarti otomatis di sini ada. Oke, kita masuk lagi ya. Kita belajar soft reset lagi, tapi soft resetnya kita uji coba. Oke, kalau muncul kayak gini, oke aja. Masuk ke sistem, kemudian reset configuration, kemudian pilih no default config. Artinya benar-benar di sini resetnya blank ya, atau kosong resetnya. Di sini buka notepad dulu. Artinya di sini resetnya benar-benar kosong. Kosong dalam arti tidak ada IP address, tidak ada WiFi, tidak ada bridge dan lain-lain. Pokoknya tidak ada konfigurasi ya, kosong. Kalau no default-nya di checklist. Oke, kita buktikan reset configuration. Yes. Tunggu sampai 1 menit. Kurang lebihnya 1 menit. Oke, tunggu. Oke, hampir 1 menit kurang ya. Di cancel dulu, lalu di Nightboard refresh. Nah, di sini kalau no default-nya checklist berarti IP-nya 00. Artinya kita nggak bisa remote MikroTik menggunakan IP address. Karena apa? Karena MikroTik-nya benar-benar kosong, blank ya. Artinya nggak ada konfigurasi satupun. Oke, kita udah selesai untuk untuk soft reset ya. Nah, kita uji coba untuk hard resetnya. Nah, di sini kalau hard reset ya, masuk ke materi hard reset. Hard reset itu sama aja kalau soft resetnya itu no default-nya nggak di checklist atau ada konfigurasinya. Ya, jadi ketika kita melakukan hard reset itu ada konfigurasinya ya, IP address-nya by default, terus WiFi-nya juga. Oh ya, kita buktikan misalkan di sini 00. Lihat di WiFi-nya, kita cek ada nggak ya untuk SSID MikroTik-nya. Nah, nggak ada ya, karena by default-nya emang nggak ada gitu. Karena kita nggak checklist no default-nya ya, atau tidak ada no default-nya di checklist. Oke ya, di sini kita coba hard reset ya. Langkah pertama, kita cabut dulu kabel powernya ya. Nah, cabut sampai mati. Nah, di sini ada tombol reset ya. Misalkan di sini tombol resetnya lubang kecil, kita harus pakai pin ya. Pinnya yang jangan lancip kayak jarum atau sejenisnya, yang pokoknya jangan lancip banget gitu ya, yang agak tumpul ya, untuk masukin ke lubang resetnya. Oke, langkahnya sekarang pertama, untuk reset itu pastikan tombolnya diteken ya. Di sini tombolnya, tombol resetnya teken. Misalkan ada lubang berarti pakai pulpen atau semacamnya yang agak tumpul. Nah, ketika ditekan tahan yang kabel powernya atau ininya dicolokin ke sini, lalu tahan terus sampai lampu ACT-nya kedip minimal 3 kali ya di sini. Oke. Ya,
00 kita udah menjadi 881 ya, karena by default hard reset itu udah ada konfigurasinya, default configuration. Dan juga di sini ada wifi-nya juga ya, kita cek dulu. Oke, bentar. Nah, di sini ada muncul MikroTik strip D6F56D ya. Artinya di sini udah ada ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan MikroTik, akses MikroTik, reset MikroTik. Terima kasih.